Halo rekan-rekan profesional, selamat datang di YouTube channel Deka Learning. Di channel ini, rekan-rekan dapat menyaksikan konten-konten yang dapat menambah wawasan tentang project management dan pengembangan profesional. Yuk dukung kami dengan cara subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar terus mendapatkan konten terupdate dari kami. Selamat menyaksikan video ini ya. Secara worldwide, itu PMO sudah banyak diadopsi di organisasi-organisasi. Pada saat itu juga, konsultan dari project management itu masih melakukan edukasi kepada organisasi-organisasi, kepada perusahaan-perusahaan ya terkait dengan apa itu PMO, apa fungsi PMO, dan bagaimana organisasi dapat mengadopsi PMO. PMO itu no one size fits all. Artinya bahwa tidak ada satu model PMO pun yang cocok untuk semua organisasi atau untuk semua proyek, ya. Fungsi dan tanggung jawabnya kembali lagi bergantung kepada apa yang menjadi service atau apa yang menjadi layanan yang diberikan oleh PMO. Rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deka Learning Akuladia Group. Gimana kabarnya nih rekan-rekan semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Ida Catur Terasih yang akan membawakan sesi Dynamic Talk kali ini. Nah, di sesi kali ini kita akan berdiskusi mengenai topik PMO dan sudah bersama dengan kita praktisi yang ahli di dunia project management yaitu Bapak Denny Purwadi PMP. Langsung aja kita sapa yuk. Halo Pak Denny, apa kabar? Halo semuanya, apa kabar? Saya alhamdulillah kabarnya baik-baik ya. Oke, langsung aja nih Pak, kita mulai dari diskusi kita kali ini. Gimana nih Pak untuk perkembangan PMO saat ini dibandingkan dengan yang sebelumnya? Baik, ya kalau ditanya bagaimana perkembangan PMO saat ini dibandingkan dengan sebelumnya, saya bisa mengatakan bahwa perkembangan PMO itu sangat pesat, baik di overall worldwide ya maupun nationwide ya di Indonesia. Ini ada suatu perkembangan yang sangat pesat dan diikuti oleh tren-tren atau oleh praktek-praktek yang terbaru. 20 tahun yang lalu di Indonesia itu masih sedikit sekali organisasi yang mengadopsi atau mengimplementasikan PMO. Bahkan organisasi-organisasi pada saat itu masih dalam tahap pembelajaran mengenai PMO. Mereka ingin mengerti apa itu PMO, apa itu fungsi PMO, kemudian bagaimana PMO dapat membantu organisasi mewujudkan inisiatif-inisiatif yang dimilikinya menjadi proyek-proyek dan mendapatkan outcome. Ya. Sementara di luar sana secara worldwide itu PMO sudah banyak diadopsi di organisasi-organisasi. Pada saat itu juga konsultan dari project management itu masih melakukan edukasi kepada organisasi-organisasi, kepada perusahaan-perusahaan ya terkait dengan apa itu PMO, apa fungsi PMO, dan bagaimana organisasi dapat mengadopsi PMO. Saat itu juga PMO masih ya didefinisikan sebagai organisasi yang kemudian mempunyai 3 tipe ya sesuai dengan PMI, yaitu PMO yang supporting, PMO controlling, dan PMO directing. Namun saat ini perkembangannya sudah bukan hanya 3 tipe PMO tadi, tapi juga sekarang PMO itu dianggap sebagai suatu service provider. Ya, ini mengacu kepada peranan PMO di dalam organisasi untuk menyediakan layanan manajemen project. Ya, kepada siapa? Kepada organisasi tentunya ya, atau kepada unit bisnis internal di dalam organisasi. Nah, sebagai service provider, tentunya PMO akan bertindak sebagai pusat layanan untuk mendukung pelaksanaan proyek di seluruh organisasi. Itulah yang kemudian berkembang saat ini, sehingga ketika sebuah PMO dibentuk, itu kita akan bisa juga menentukan apa sih layanan yang diberikan oleh PMO. Saat ini PMO juga sudah banyak diadopsi, diimplementasikan di banyak organisasi. Ya, ada di perusahaan-perusahaan swasta,
di BUMN, di kelembagaan negara, baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah, sudah banyak juga yang melakukan atau mengadopsi PMO ini. Nah, kemudian kalau kita melihat satu contoh ya di salah satu BUMN, PMO-nya bukan hanya ada di core perusahaannya, tapi mereka juga mempunyai unit bisnis yang kemudian masing-masing unit bisnis ini mempunyai PMO tersendiri gitu. Jadi PMO-nya bukan hanya ada di pusat ya, tapi ada juga di masing-masing unit bisnisnya. Kemudian yang selanjutnya adalah perkembangan terkait dengan organisasi profesional. Organisasi profesional 20 tahun yang lalu itu belum ada yang kemudian secara khusus itu fokus kepada PMO ya. Tapi saat ini organisasi-organisasi itu sudah sedang berkembang. Di level internasional kita mengetahui ada yang namanya PMOGA, PMO Global Alliance, ya ada kemudian juga PMO Global Institute, ya. Dan bahkan di Indonesia ada juga organisasinya yaitu PMOPI, Project Management Office Profesional Indonesia. Demikian kira-kira Mbak perkembangan PMO dibandingkan masa lalu dibandingkan dengan saat ini. Oke, sudah cukup jelas nih dari perkembangan PMO saat ini dengan yang sebelumnya. Dan oke, lanjut nih Pak. Tren atau praktik yang sedang muncul dalam evolusi PMO itu apa aja sih? Dan gimana Bapak melihat peran PMO berkembang di masa yang akan datang? Ya, ini juga suatu perkembangan yang menarik untuk kita amati ya. Bahwa tren-trennya banyak yang muncul saat ini. Terutama yang pertama terkait dengan pengintegrasian antara portfolio, program, dan project dengan strategi bisnis untuk menghasilkan suatu value ya. Kemudian si PMO itu berperan untuk memastikan bahwa proyek-proyeknya itu diprioritaskan untuk mendukung tujuan dari organisasi. Kemudian yang kedua adalah adanya penggunaan teknologi digital, di mana kita sekarang melihat bahwa adopsi penggunaan teknologi digital itu sudah sangat begitu masif ya, terutama untuk pelaksanaan proyek. Nah, mengadopsi teknologi digital ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan proyek tentunya ya. Termasuk di dalamnya adalah penggunaan perangkat-perangkat lunak manajemen proyek itu sendiri yang jumlahnya sekarang berkembang begitu banyak. Kemudian juga bisa menggunakan alat-alat untuk melakukan kolaborasi secara online. Ya, dengan teknologi digital juga kita melakukan analisis datanya itu bisa lebih akurat, bisa lebih baik lagi. Dan tentunya yang lagi sangat tren sekarang itu adalah penggunaan AI, penggunaan kecerdasan buatan untuk mendukung pengelolaan proyek yang lebih baik. Yang ketiga, saya bisa melihat bahwa trennya itu sekarang adalah peningkatan peran sebagai penyedia layanan yang tadi saya katakan sebagai service provider ya. PMO itu akan semakin berperan dengan penyedia layanan di dalam organisasinya. Ya, bukan hanya sebagai entitas yang kemudian mengatur atau melakukan pengontrolan terhadap proyek, tetapi juga dia akan memberikan layanan-layanannya. PMO juga menyediakan coaching dan mentoring, ya itu sebagai suatu tren yang sedang berkembang saat ini di dalam PMO. Kemudian kalau kita melihat untuk masa depannya seperti apa, tentunya peranan PMO itu akan lebih strategis, lebih terintegrasi lagi ya, akan mungkin bahkan lebih lebih embedded dengan operasional sendiri dan di dalam organisasi itu ya. PMO juga tentunya akan menjadi mitra yang strategis bagi senior management ketika kemudian senior management itu merasakan pelayanan yang diberikan PMO itu sudah semakin baik ya, sudah sesuai dengan apa yang diharapkannya. Kedepannya bisa jadi ada layanan-layanan tambahan yang kemudian diberikan untuk dijalankan oleh PMO. Ya, selain itu PMO juga lebih memfasilitasi untuk suatu hal-hal yang sifatnya inovatif di dalam proyek ya, di dalam penyelenggaraan proyek itu yang hal-hal yang inovatif, kemudian juga membangun budaya yang kolaboratif dan tentunya mengarahkan organisasi untuk menuju apa-apa yang dicita-citakan, apa-apa yang jadi tujuan organisasi untuk mendapatkan value dari organisasi. Oke. Apa peran utama dan tujuan dari PMO dalam sebuah organisasi dan bagaimana sih Pak PMO berkontribusi terhadap kesuksesan proyek?
Ya, kalau tujuan dari PMO sendiri kan itu adalah untuk meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan dan kemudian juga memastikan bahwa apa-apa yang sudah dibuat oleh PMO ya seperti metodologi, standar dan lainnya itu digunakan di dalam proyek ya sesuai dengan strategi dan tujuan organisasi tentunya. Sekali lagi peranannya ditentukan oleh servis yang diberikan oleh PMO. Karena tidak semua PMO itu akan mempunyai servis yang sama. Ya. Perannya utamanya itu bukan hanya sekedar untuk menyediakan metodologi, menyediakan framework, menyediakan proses ya, tetapi juga ada dukungan-dukungan yang diperlukan oleh manajemen proyek untuk lebih efektif lagi. Kemudian bagaimana contohnya ya PMO itu bisa berkontribusi terhadap kesuksesan proyek yang melalui layanan yang diberikannya. Atau yang pertama adalah ketika kita melihatnya dari sisi strategiknya ya. PMO itu mempunyai peranan untuk kemudian membantu senior manajemen ya menurunkan strategik yang sudah dimiliki, yang tadinya dari visi, misi, kemudian turun ke strategik, dan dari strategik ini diturunkan menjadi inisiatif-inisiatif yang akan dijalankan oleh proyek, oleh perusahaan, oleh organisasi ya. Di sini juga PMO punya peranan untuk mungkin juga memberikan kriteria-kriteria, memberikan advice kepada senior managers ya, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan apa yang dinamakan dengan do the right project ya. Kemudian yang selanjutnya adalah PMO itu memastikan metodologinya dikerjakan secara konsisten ya. Yang selanjutnya tentunya yang sudah biasa sekarang dilakukan yaitu pengawasan pengendalian. Ya, kemudian juga PMO bisa memberikan dukungan dan bimbingan kepada timnya ya, tim project management. Dari sisi learning and development seperti apa peranan PMO-nya ya? Ini ya memberikan dukungan pada tim project di dalam peningkatan knowledge dan peningkatan skills yang dimiliki oleh masing-masing anggota tim project ya, baik timnya intinya atau juga project manajernya itu sendiri. Dan selanjutnya PMO juga bisa membuat suatu hub knowledge ya, atau knowledge hub yang kemudian berisi di sana itu berisi semacam repository dari project-project yang ada. Sehingga ketika teman-teman di tim project itu mengalami suatu kendala atau memerlukan suatu informasi terkait dengan suatu project, dan proyeknya itu pernah kita lakukan sebelumnya, kita lihat ada nggak di dalam lesson learn repository apa yang sudah dikerjakan, sehingga kita tidak mulai lagi sesuatu itu dimulai dari awal. Kemudian yang menarik lagi adalah adanya pembentukan COP, Community of Practice ya, di mana sekarang ini banyak sekali organisasi-organisasi yang sudah mempunyai COP terkait dengan project management. Apa itu COP? COP itu suatu komunitas di mana semua karyawan atau semua orang-orang yang terlibat di dalam project management atau yang mempunyai keinginan untuk belajar terkait dengan project management atau mempunyai ketertarikan dengan project management, mereka berkumpul menjadi satu. Ya, COP ini ada kemudian yang sudah diorganize sedemikian rupa sehingga mereka bisa melakukan istilahnya sharing session ya, saling kemudian berbagi pengalaman project, berbagi knowledge project ya, berbagi bagaimana melakukan aplikasi terhadap standar-standar yang sudah ditetapkan dan sebagainya. Bahkan ada suatu company yang kemudian membuat semacam award ya, semacam perlombaan di mana setiap tahunnya kemudian dilombakan mana nih yang menjadi the best project untuk tahun ini, misalkan ya project of the year-nya, menjadi project managers of the years dan sebagainya. Inilah kemudian yang kontribusi-kontribusi yang bisa diberikan oleh PMO. Oke. Bagaimana nih Pak perbedaan fungsi dan tanggung jawab PMO dalam berbagai industri dan struktur organisasi? Ya, ini juga menarik ya. Seperti ada yang mengatakan bahwa PMO itu no one size fits all. Artinya bahwa
tidak ada satu model PMO pun yang cocok untuk semua organisasi atau untuk semua proyek, ya. Fungsi dan tanggung jawabnya kembali lagi bergantung kepada apa yang menjadi service atau apa yang menjadi layanan yang diberikan oleh PMO. Tentunya setiap organisasi itu kan mempunyai kebutuhan, mempunyai tujuan, mempunyai budaya, ya, yang unik masing-masing, ya. Yang kemudian berarti pendekatan PMO yang efektif itu akan harus menyesuaikan terhadap yang saya sebutkan tadi. Kemudian perbedaan antara fungsi dan organisasi PMO di dalam satu organisasi dengan organisasi yang lainnya pasti tentunya akan berbeda, walaupun di dalam industri yang sama. Ini semuanya juga nanti akan ditentukan oleh industrinya seperti apa, ya. Contohnya kalau untuk industri-industri yang seperti teknologi yang berubah cepat, contohnya adalah perusahaan-perusahaan startup, kemudian PMO di telco, PMO di IT, itu mungkin PMO-nya akan lebih fokus kepada masalah fleksibilitas dan adaptability, ya. Sementara untuk yang industri yang sudah diatur sedemikian rupa, nah seperti industri-industri farmasi, industri kesehatan, ya mungkin PMO-nya itu akan lebih berfokus kepada kepatuhan dan kepada auditnya, ya. Selain itu, kita bisa melihat juga dalam suatu organisasi yang besar, di mana kemudian yang terdesentralisasi, PMO itu mungkin perlu berfokus pada harmonisasi. Harmonisasi apa? Harmonisasi metodologi dan juga koordinasi antar unit bisnis. Sebagai satu contoh, ada satu BUMN yang kemudian ada PMO di level corporate-nya, ya, dan ada juga PMO yang di level unit bisnis masing-masing. Nah, di unit bisnis masing-masing ini tentunya dia mempunyai karakter yang berbeda antara satu unit bisnis dengan unit bisnis yang lain. Maka layanan yang diberikan oleh PMO-nya pun mungkin akan sedikit berbeda. Sementara PMO yang di corporate itu tadi tugasnya adalah untuk melakukan harmonisasi dari semua PMO yang ada ini. Bagaimana di organisasi yang kecil, gitu ya, maka PMO-nya itu bisa mungkin lebih berperannya langsung dalam menyelesaikan proyek-proyeknya. Begitu, Mbak. Oke, menarik sekali diskusi kita kali ini, Pak. Tapi sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, saya mau mengingatkan kepada rekan-rekan profesional, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video-video terupdate dari kita. Oke, balik lagi ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana PMO memastikan keselarasan antara kegiatan proyek dan tujuan organisasi, serta gimana cara memprioritaskan proyek dan mengalokasikan sumber daya dengan efektif? Ya, tentunya PMO itu memastikan keselarasan, ya, antara kegiatan proyek dan tujuan organisasi, serta kemudian juga melakukan memprioritaskan proyek dan mengalokasikan sumber daya dengan efektif melalui berbagai langkah dan praktek-praktek. Seperti pertama itu adalah melakukan penetapan prioritas berdasarkan strategi organisasi. Begitu banyak inisiatif yang masuk ke dalam PMO, ya, dalam setiap tahun biasanya ada begitu banyak inisiatif yang muncul baik dari top down maupun bottom up. Maka kemudian ada penetapan prioritas, ya, prioritas yang mana nih yang harus kita kerjakan. Sebenarnya PMO mempunyai view yang lebih lebar, ya, terkait dengan hal ini, karena PMO bisa melihat bagaimana kita memiliki sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan yang kemudian harus dipenuhi, ya, terkait dengan inisiatif-inisiatif. Oleh karena itu maka kita harus melakukan prioritas, ya, PMO harus melakukan prioritisasi. Nah, berdasarkan pemahaman ini kemudian PMO dapat menentukan kriteria-kriteria tertentu, ya, untuk memilih proyek yang kemudian lebih mendukung pencapaian dari tujuan organisasi. Kriteria-kriterianya seperti apa? Ini bisa mencakup strategis organisasi, ya, apakah proyeknya atau inisiatifnya itu terkait dengan strategis organisasi. Kemudian bagaimana juga dengan ROI-nya, ya, diharapkan ROI yang diharapkan oleh organisasi. Bagaimana juga dengan urgensinya. Kemudian yang selanjutnya, PMO juga bisa melakukan evaluasi dari portfolio proyek, yaitu pada saat proyeknya sudah berjalan, ya, proyek-proyek yang berjalan, program dan portfolio yang berjalan,
itu dilakukan evaluasinya. Yang lainnya tentunya PMO juga bisa melakukan optimisasi alokasi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, dengan melakukan pengelolaan sumber daya, PMO bisa melihat kebutuhan dari masing-masing proyek itu, kebutuhan sumber dayanya seperti apa, sehingga kemudian bisa melihat dari sisi level organisasi kebutuhan sumber daya secara total bagaimana, apakah kemudian ini bisa memenuhi kebutuhan proyek atau tidak. Kemudian yang selanjutnya ya yang biasa dilakukan lah ya, pemantauan dari proyek ya, sehingga dengan demikian ketika nanti proyek yang dikerjakan, proyek yang dijalankan itu akan mendapatkan sesuatu yang dikatakan sebagai do the program atau proyeknya right ya. Begitu Mbak. Oke Pak, mungkin Bapak bisa berbagi mengenai tips untuk memulai dan mengembangkan PMO di organisasi. Ya, begini ya, contoh implementasinya. Pertama adalah bagaimana kemudian melakukan implementasi metodologi manajemen proyek yang terstandarisasi. Ya, ketika saya pertama kali masuk ke PMO itu, saya diserahkan suatu dokumen yang kemudian itu isinya adalah standarisasi dari pengelolaan proyek ya, dimulai dari bagaimana kita melakukan inisiasi proyek, bagaimana kita melakukan perencanaan proyek dan sebagainya, itu sudah tersedia. Ketika kemudian saya membuatkan dokumen-dokumen seperti dokumen project management plan dan sebagainya, tiba-tiba orang yang membuat SOP atau organisasi yang membuat SOP itu dia kebingungan sendiri. Loh, kamu kerjain seperti ini ya? Padahal kan padahal itu adalah permintaan dari mereka gitu ya, karena kita organisasinya worldwide ya, jadi ada organisasi global. Saya dari satu negara, kemudian yang dari headquarter-nya itu melihat bahwa wah ternyata ini diterapkan seperti ini, dan dia juga cukup surprise. Ya, itulah apa yang bisa kita lakukan. Kemudian tentunya adalah peningkatan kapabilitas manajemen project ya, kapabilitas dari siapa ya, tentunya orang-orang yang terlibat di dalam project ya, dari kapabilitas si project managersnya, anggota tim managers, anggota tim project management. Ya, apakah itu dia seorang scheduler atau mungkin cost controlling dan lain sebagainya, itu juga kita perlu tingkatkan. Kemudian yang selanjutnya mungkin yang dinamakan dengan continuous improvement ya, perbaikan secara terus-menerus, perbaikan yang terkait dengan proses dan lain sebagainya. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih efisien bagaimana kita melakukan atau melaksanakan memberikan layanan ya, service yang diberikan oleh PMO. Oke, menarik sekali perbincangan kita kali ini. Terima kasih Pak Denny sudah meluangkan waktunya untuk sharing pengalaman Bapak, dan semoga perbincangan kita kali ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan profesional yang lainnya. Nah, amin. Saya ingin ingatkan kembali untuk rekan-rekan profesional, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video-video terupdate dari kita. Sampai jumpa di sesi Dynamic Talk lainnya. Stay safe and stay healthy everyone. Bye-bye. Sampai jumpa. Halo rekan-rekan profesional, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan profesional. Jika rekan-rekan profesional suka, jangan lupa untuk di-like videonya dan dibagikan ke rekan-rekan lainnya ya. Rekan-rekan profesional juga dapat mengirimkan pertanyaan atau saran topik yang ingin kami bahas di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya.